Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha bijaksana, berkenankanlah kami memahami tanda-tanda zaman. Berilah kami hati yang murni, agar dapat melihat dan menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan mewartakannya kepada siapa saja, supaya orang berpengharapan lagi dan dunia menemukan kedamaian sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, alam selalu memberi sinyal peringatan sebelum suatu peristiwa akan terjadi. Air yang tiba-tiba surut memberi pertanda datangnya tsunami. Ketika cuaca bertambah panas secara tidak biasa, kita bisa menduga akan turun hujan dan sebagainya. Ada juga orang yang bisa membaca pergerakan bintang dan mengerti apa yang akan terjadi. Pengalaman membuat kita memahami tanda-tanda itu. Hal yang sama berlaku dalam relasi kita dengan Allah. Pengalaman membuat kita mengenal Allah dan mengerti apa yang dikehendakinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengkritik orang-orang
yang begitu pandai menilai gejala alam dan tanda-tanda zaman, tetapi tidak punya kepekaan dan keterbukaan untuk berdamai. Di sekitar kita ada kisah-kisah orang-orang berumur dewasa dan berpendidikan tinggi, tetapi bertikai, ribut tak berkesudahan, dan saling menuntut, yang mungkin membuat orang lain berkomentar, kok seperti anak kecil. Boleh jadi kepandaian malah dipakai untuk memanaskan bara api permusuhan. Yesus mengingatkan bahwa orang yang tidak mau berdamai akan menjadi orang yang terpenjara dalam derita dan luka permusuhan itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seiring dengan itu, Santo Paulus mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipersatukan, satu Tuhan, satu iman, satu Allah. Sebagai satu kawanan, Santo Paulus menunjukkan cara hidup yang sesuai, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah memberi kita akal budi agar bisa mengerti dan menciptakan kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Hidup yang lebih baik itu adalah ketika kita berkata cukup untuk diri sendiri dan ada untuk sesama, serta syukur kepada Allah. Ego harus dikalahkan supaya sesama dan Tuhan dimenangkan. Hidup akan damai bila Tuhan dimuliakan dan jati diri tidak kehilangan martabatnya. Kesatuan, kebahagiaan, dan keyakinan adalah mutiara yang harus diutamakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk sungguh peka dengan tanda-tanda zaman yang ada di sekitar kita. Ada pepatah orang bijak yang mengatakan, pengalaman adalah guru yang baik. Maka mari kita terus memperkaya pengalaman hubungan kita dengan Allah. Semakin banyak pengalaman hubungan kita yang mendalam dengan Allah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mengenal Allah, dan semakin kita mengenal serta mencintai Dia. Dengan semakin mengenal, semakin dekat, dan semakin mencintai Allah, maka Allah lah yang menjadi satu-satunya tujuan seluruh hidup kita dalam menjalani persiaran kita di dunia ini menuju kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah bersama untuk selalu semakin memperdalam pengalaman kita berhubungan dengan Allah. Semoga dengan pengalaman iman yang semakin mendalam itu, kita semakin hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang kemudian kita konkretkan sebagai kesaksian hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.